Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan di sini ada Google Pixel 3 XL. HP ini udah aku pakai sekitar 1 bulanan, jadi udah lumayan tahu kelebihan serta kekurangan dari HP ini. Dan di video kali ini kita akan bahas juga apakah HP ini masih layak untuk tahun 2022. Jadi buat kalian yang ingin beli HP ini bisa tonton videonya sampai akhir. Untuk harganya sendiri Google Pixel 3 XL sekarang harganya cuma 1 jutaan hingga 2 jutaan, itu tergantung kondisi serta kelengkapannya. Seperti biasa link pembelian juga udah saya taruh di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama langsung kita ke inti videonya. Ini dia review Google Pixel 3 XL di tahun 2022. Seperti biasanya pembahasan kita mulai dari bagian bodi dan desain terlebih dahulu. Sebenarnya untuk bagian ini setiap orang itu memiliki penilaian yang berbeda-beda karena tiap orang juga memiliki selera yang berbeda-beda juga. Kalau kita lihat desain dari Pixel 3 XL ini masih cukup mirip dengan seri pendahulunya, yaitu Pixel 1 ataupun Pixel 2, yaitu menggunakan dua aksen warna yang berbeda untuk bagian belakangnya. Di sini untuk bagian belakang atasnya itu finishingnya glossy, sedangkan bagian bawahnya di sini itu finishingnya matte. Tentu saja finishing seperti ini membuat HP terasa cukup licin kalau kita pegang. Jadi pastikan kalian itu pakai casing agar menghindari hal yang tidak diinginkan seperti jatuh, baret ataupun yang lainnya. Lalu untuk material dari HP ini menggunakan kaca di bagian belakang serta depannya. Sedangkan untuk bagian framenya di sini itu menggunakan material aluminium atau logam. Ini materialnya cukup premium soalnya ini adalah HP mantan flagship. Untuk ukurannya sendiri saya bisa katakan ini cukup gede, lebih gede daripada versi regulernya. Tapi soal berat menurut saya di sini itu gak terlalu berat dan masih cukup ringan kalau kita pegang lama-lama. Dan kalau kalian yang biasa pakai kecil, maksudnya pakai HP kecil, tetap butuh penyesuaian. Pada intinya untuk build quality dari HP ini bisa saya simpulkan udah oke banget, soalnya ini tadi adalah mantan flagship. Kalau desain kalian bisa nilai aja sendiri tergantung selera kalian. Kalau ditanya soal desain ada yang aneh atau enggak dari HP ini, menurut saya ada yang aneh. Bisa kalian lihat sendiri untuk bagian depannya HP ini itu memiliki poni yang cukup gede. Selain gede, poni dari HP ini juga cukup dalam masuknya, ini bisa dilihat ini tuh poninya itu benar-benar berbeda daripada HP pada umumnya. Biasanya poni di Android itu kecil, tapi di sini itu enggak kecil. Tapi sih kalau kita udah pakai agak lama ini itu ya kita akan terbiasa dan tidak menganggap ini sebagai kelemahan. Kalau baru pakai sih kalian akan menganggapnya sebagai kelemahan. Lalu kita langsung bahas ke bagian layarnya. Ini kan versi XL, tentu saja memiliki ukuran yang cukup gede yaitu 6,3 inci. Panelnya sendiri ini menggunakan panel POLED, resolusinya 2K, dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Ada juga fitur HDR. Kalau untuk kualitasnya bagaimana? Jelas ini mantan flagship memiliki kualitas yang bener-bener oke. Bisa Anda lihat reproduksi warnanya itu bener-bener gonjreng, hitamnya juga pekat. Lalu untuk view angle-nya ini juga cukup luas. Selain itu ini kan lebar juga, jadi kalau kita pakai buat nonton rame-rame ini akan kerasa sangat nyaman. Nih ketajamannya juga cukup oke, untuk menampilkan icon ini benar-benar kelihatan dan tulisan pun ini kelihatan. Lalu ini panelnya OLED, kalau kita membuka warna hitam ini hitamnya pekat banget. Soalnya ini itu LED-nya mati jika menampilkan warna hitam, tidak seperti di panel IPS. Ini juga memberikan keunggulan seperti lebih hemat daya daripada panel IPS. Soal layar ini udah bener-bener oke. Kalau kita pakai buat menikmati konten ini juga mantap banget. Misalnya kita melihat video 4K di YouTube ataupun di aplikasi lainnya, ini itu bener-bener kerasa cukup tajam. Ini bahkan bukan cukup, emang udah tajam banget. Bisa Anda lihat di sini itu kelihatan bener-bener bagus. Ya intinya soal kualitas layar saya nggak ada keluhan sama sekali. Begitupun soal sentuhnya. Sentuh dari Google Pixel itu lebih baik daripada HP Android pada umumnya yang saya temui. Bahkan ini itu feel-nya udah seperti kita mencet di iPhone. Ini itu sangat responsif, nggak ada delay, nggak ada lag, nggak ada apapun. Untuk sistem getaran dari Pixel ini juga menurut saya salah satu yang terbaik. Ini itu nggak terlalu keras ataupun nggak terlalu halus. Intinya itu sistem getarannya udah feel flagship banget ya. Ini wajar soalnya mantan flagship seperti yang saya bilang dari tadi di awal. Pada intinya layar dari HP ini udah oke banget untuk harga 2 jutaan
dan ini udah salah satu layar yang terbaik. Pembahasan kita lanjutkan ke bagian performanya. Sesuai yang saya bilang di awal, ini adalah HP Matan flagship. Tentu saja HP Matan flagship menggunakan jeroan yang cukup oke pada zamannya. HP ini itu menggunakan Snapdragon 845. Ini adalah chipset Matan flagship di tahun 2018. RAM-nya hanya 4GB, internalnya 128 atau 64GB. Namun sayangnya di sini belum support SD card. Lalu bagaimana performa HP ini untuk menjalankan berbagai macam aplikasi di tahun 2022? Sepengalaman saya, HP ini untuk menjalankan aplikasi ringan seperti aplikasi chatting, aplikasi sosial media, ataupun aplikasi hiburan ini masih tergolong cukup lancar. Saya tidak pernah mengalami lag atau apapun saat menggunakan aplikasi tersebut. Tapi untuk aplikasi editing di sini udah kerasa cukup lambat. Apalagi jika kita ngedit dalam waktu yang lama, HP-nya itu akan kerasa cukup panas di bagian belakang. Begitupun jika kita bermain game. Ini itu hampir sama seperti kita editing, namun panasnya di sini agak lebih tinggi. Dan tentu saja pengalaman saat bermain game jika HP panas itu kerasa kurang nyaman. Tapi ini bisa diakali dengan menggunakan cooling atau menurunkan grafis. Seperti saya biasanya bermain eFootball 2023, saya menurunkan grafik di terendah. Ini supaya lebih lancar dan tentunya saya bisa bermain game lebih lama. Kemudian untuk baterai dari HP ini menurut saya hampir sama seperti performanya, yaitu kurang oke jika kita gunakan secara intens. Pasalnya HP ini itu hanya memiliki baterai di angka 3000-an mAh, dan dengan kapasitas segitu tentunya kurang oke jika kita gunakan untuk sehari-hari atau kita gunakan secara intens. Pasalnya jika saya gunakan secara berat, SOT-nya itu paling mentok di angka 4 jaman. Tapi kalau kita gunakan secara ringan di sini sih bisa sampai dengan 5 jam. Untuk kecepatan pengecasannya pun di sini hanya di angka 18 watt. Untuk mengisi dari 0 sampai 100% di angka 1 jam 50-an menit. Pada intinya untuk performa dan baterai dari HP ini kurang oke jika kita gunakan secara berat. Tapi jika kita gunakan secara ringan di sini sih masih oke-oke aja. Untuk kamera, Google Pixel 3 XL ini hanya memiliki sebiji kamera di bagian belakang dan resolusinya itu 12 megapiksel. Sedangkan kamera depannya di sini malah ada dua kamera yang beresolusi 8 megapiksel. Satunya kamera biasa dan satunya lagi kamera agak wide. Untuk perekamannya mentok di 4K 30 fps untuk kamera belakang, sedangkan kamera depannya hanya mentok di Full HD 30 fps. Untuk kualitas kameranya gimana? Jelas ini bagus banget untuk harganya yang cuma 2 jutaan. Bahkan untuk HP baru dengan harga yang sama, saya nggak yakin ada yang mampu menyaingi kamera dari HP ini. Kualitas kameranya jelas ini ciri khas Pixel sekali dengan warna yang agak natural, tajam, detail, dan memiliki HDR yang cukup bagus. Ini untuk foto di segala kondisi udah oke banget, baik foto pemandangan, foto orang, ataupun foto yang lainnya. Jelas ini kameranya udah oke lah untuk harga segini. Apalagi untuk mode malamnya di sini itu menurut saya sangat bagus. Ini gambarnya terang tapi masih bisa dibilang natural, nggak seperti HP lain dengan mode malam yang agak aneh menurut saya, kadang itu warnanya sangat over. Pada intinya kamera dari HP ini itu udah bagus banget dan kalian bisa melihat sampel dari kameranya sebagai berikut ini. Oke, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Google Pixel 3 XL di resolusi Full HD 30 fps. Di sini kelihatan warnanya sangat bagus. Untuk fokusnya seperti ini bisa dilihat. Kalau backlight seperti ini, kalau nggak backlight seperti ini. Kita coba fokusnya. Fokusnya cukup bagus. Untuk stabilisasinya kita coba. Di sini stabilisasinya kelihatan cukup oke. Dan untuk perekaman audionya juga bisa dinilai menurut kalian seperti apa. Nah, kalau ini udah di resolusi 4K 30 fps, bisa dinilai hasil perekamannya seperti apa, baik kualitas gambarnya maupun perekaman audionya. Nah, untuk fokusnya seperti ini.
cukup bagus dan stabilisasinya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Yuk putar. Seperti ini, bisa dinilai aja sendiri. Untuk detailnya seperti ini, detail rambutnya kelihatan dengan cukup bagus. Ya, seperti ini. Habis ini kita beralih ke kamera depannya. Hasil perekaman kamera depan dari Google Pixel 3 XL di resolusi 1080p 30 fps. Untuk kestabilannya kalian bisa nilai aja sendiri. Lalu untuk kualitas gambarnya juga bisa dinilai sendiri, menurut saya agak natural. Kalau di dalam ruangan seperti ini, dan BTW ini juga bisa di switch ke ultra wide. Kalau backlight seperti ini kelihatan agak kurang oke, tapi masih cukup kelihatan. Menurut Anda hasil kamera depannya seperti apa? Oke atau enggak? Ya, menurut dia oke. Kalau menurut kalian bisa komen aja di bawah. Dan yang terakhir saya akan kasih tahu beberapa informasi penting seputar HP ini. Google Pixel memang fiturnya itu tidak terlalu banyak, tapi fiturnya menurut saya semua sangat terpakai. Seperti kita itu bisa copy paste gambar ataupun tulisan secara langsung tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Ini fitur yang sangat kepake menurut saya. Kemudian NFC juga ada di HP ini, kalian bisa menggunakannya untuk top up e-money ataupun yang lainnya. Lalu untuk Android dari HP ini itu sekarang posisinya berada di Android 12 dan sayangnya ini nggak bisa diupdate lagi. UI-nya di sini itu menggunakan Android murni. Menurut saya ini kerasa sangat enak, soalnya ini kerasa sangat simple dan minimalis. Speaker dari HP ini pun udah stereo, letaknya ada di depan semua. Jadi kalau kita pakai buat nonton film atau bermain game ini nggak akan ketutupan. Untuk performa dari speakernya pun di sini kerasa sangat bagus. Ini ngebass dan detail juga. Sampelnya adalah sebagai berikut ini. Dan yang terakhir untuk kesimpulan, apakah HP ini masih layak untuk tahun 2022? Menurut saya jika kalian mencari HP dengan kamera yang bagus ini sangat layak. Untuk harganya mungkin ini nggak ada tandingan, kameranya itu dibuat ngapain aja dan foto di kondisi apapun udah bagus banget. Untuk HP dengan harga yang lebih tinggi mungkin kameranya juga nggak akan seperti ini. Tapi jika kalian mencari HP dengan performa yang oke, serta baterai yang badak, menurut saya HP ini sih udah kurang bagus. SOT-nya itu paling mentok di angka 4-5 jam. Sedangkan performanya diajak buat ngegame ini udah kurang lancar. Dan ya itu kesimpulannya, dan sekian juga dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.